Sebuah kisah misteri dari seorang tukang kebun. Pengalaman hidup yang mungkin ini menjadi pengalaman yang paling serem, paling mengerikan yang dialami oleh narasumber yang sebut saja di namanya Pak Parjo. Kisah ini terjadi setahun ketika dia kerja di tahun 2017 sampai 2018. Setahun kerja di rumah sang majikan yang sebut saja namanya Pak Andri. Itu majikan dari Pak Sarjo. Namun sedikit cerita latar belakang dari seorang Pak Sarjo, kenapa dia sampai bisa kerja di rumahnya Pak Andri. Pekerjaan itu didapatkan dari salah satu orang terdekat dari Pak Andri yang tak lain seorang sopir pribadi yang kebetulan tetangga dari Pak Sarjo. Ya kalau Pak Supir biasanya saya sebut itu Pak Supri. Jadi mohon maaf ini terkait dengan nama tadi. Pak Supri itu adalah tetangga dari Pak Sarjo yang di saat pulang kampung itu di tahun 2017-an itu menawarkan sebuah pekerjaan yang memang Pak Sarjo itu adalah pekerja serabutan. Dan Pak Supri yang datang langsung ke rumah Pak Sarjo itu mengiming-imingi sebuah gaji yang mungkin bisa dibilang itu sangat banyak untuk keluarga Pak Sarjo. Dengan tawaran gaji yang bisa dibilang lumayan besar dan juga fasilitas terkait dengan tempat tinggal yang tidak harus ngontrak dan juga soal makan semuanya sudah ikut sama sang majikan. Tentunya gaji itu kan pasti utuh yang bisa digunakan untuk orang yang di kampung. Ketika tawaran itu datang dari Pak Supri yang didengar langsung oleh Pak Sarjo dan keluarganya termasuk istrinya. Istrinya pun langsung mendukung suaminya, iya sudah Pak, ikut saja sama Pak Andri. Itu mungkin sudah rezekinya Bapak, rezekinya anak-anak. Iya Bu, Bapak juga di kampung kan pekerjaannya kayak gini. Buruh lah. Setelah kesepakatan antara keluarga dari Pak Sarjo dengan Pak Supri, seorang sopir pribadi dari Pak Andri, yang waktu itu ya Pak Sarjo udah tahu kalau Pak Supri itu kerja di rumah mana, di tempat mana itu udah tahu. Intinya Pak Andri menawarkan dan langsung diterima. Setelah seminggu habis hari raya, Pak Sarjo didatangi lagi sama Pak Supri yang tak lain untuk mempersiapkan segala sesuatu untuk berangkat ikut dengan Pak Supri ke majikan yang akan menjadi tempat kerja dari Pak Sarjo itu sendiri. Saat itu sempat menjelaskan kalau dia ada di wilayah Jawa Barat. Namun tempat lokasinya tidak saya jelaskan secara detail. Intinya di wilayah Provinsi Jawa Barat. Dari Pak Andri yang meminta sama Pak Sarjo untuk berkemas semuanya. Setelah pamitan, sorenya Pak Supri itu kembali datang dan langsung mengajak Pak Sarjo untuk berangkat ke Jawa Barat. Sampai di sana itu dini hari, hampir subuh. Dan langsung menuju ke kediaman sang majikan yang waktu itu sepanjang perjalanan itu ya sempat menanyakan juga, kita kerja di mana Pak? Udah ikut aja. Nanti kalau udah ketemu sama orangnya nanti saya kenalkan. Dan Pak Sarjo lebih memilih untuk istirahat sepanjang perjalanan dengan Pak Supri. Yang di dalamnya juga banyak orang. Bukan hanya Pak Supri tapi keluarga dari Pak Supri yang kebetulan juga ikut untuk nyari pekerjaan. Yang memang tidak di rumahnya sang majikannya Pak Sarjo nanti. Hanya numpang untuk sampai ke wilayah kota. Setelah seluruh anggota keluarga dari Pak Supri itu turun termasuk yang lainnya, itu satu rombongan itu ya seakan-akan ya sekalian lah ikut berangkat bareng. Tinggal Pak Sarjo sama Pak Supri yang dini hari itu sekitar jam 4 pagi langsung menuju ke kediaman sang majikan. Sampai di sana itu ada seorang satpam yang ketika melihat Pak Supri itu langsung dibukakan pintu gerbangnya dan langsung suruh masuk ke dalam. Setelah sampai di rumah sang majikan, Pak Sarjo diminta turun dan saat pertama kali menginjak di rumah itu yang dirasakan oleh Pak Sarjo itu memang hawanya udah beda. Waktu itu yang dirasakan oleh Pak Sarjo ini secara pikiran dan batinnya ya, itu bukan hawa dingin pagi atau hawa dingin dini hari itu enggak, tapi hawanya itu dingin tapi dengan suasana yang enggak nyaman. Itu udah kayak bikin jantung itu berdebar-debar. Jantungnya Pak Sarjo itu berdebar-debar, pikirannya itu kemana-mana. Sempat terlintas sesaat ketika dia turun dari mobil bareng Pak Supri. Itu kan disuruh ikut sama Pak Supri. Saat melewati samping rumah sang majikan, ini belum ketemu sang majikan. Dituju ke salah satu ruangan atau blok ya, yang memang di situ bukan hanya satu atau dua orang pekerjanya. Namun yang dirasakan oleh Pak Sarjo itu hawa dinginnya itu beda, jantung itu berdebar-debar, rasa nyaman udah mulai muncul,
Nah ditambah lagi ketika di belakangnya Pak Supri itu seperti kayak ada sekilas bayangan hitam. Itu masuk ke area kamar di mana Pak Sarjo itu akan masuk di kamar sebelahnya. Itu seperti terlintas. Namun waktu itu kan dia memang baru. Mungkin kemungkinan besar menurut pemikiran dari Pak Sarjo, mungkin dia ingin mengenalkan diri yang talent kalau dia itu ada. Itu dalam pikirannya. Sampai dia tidak berpikir yang aneh-aneh lah. Jantung yang tadinya berdebar karena mungkin pikiran tadi. Mungkin dia ingin menampakkan diri bahwa saya itu ada. Rasa takut, khawatir, cemas itu mulai diredam. Dan Pak Supri pun menjelaskan sama Pak Sarjo, ini kamarnya sampean, tempat tinggalnya sama, sampean istirahat saja dulu. Besok pagi, sekitar jam 7 pagi, saya datang lagi membangunnya sampean untuk ketemu sang majikan. Saya perkenalkan. Iya Pak Supri, saya istirahat dulu. Pak Supri pun menuju ke kamarnya. Yang kamar itu ya hanya sebelahan saja. Ini kamarnya Pak Supri, ini kamarnya Pak Sarjo. Sebelahnya itu kamar entah siapa waktu itu. Namun yang pasti itu adalah pekerjaannya juga. Ada 5 kamar. Itu di belakang rumah dari sang majikan. Itu sudah dibuatkan untuk para pekerjanya. Setelah pagi hari, Pak Supri yang mengajak Pak Sarjo karena Pak Sarjo memang udah bangun lebih awal. Dia nunggu arahan dari Pak Supri. Jam 7 pagi, Pak Sarjo yang sudah menunggu itu langsung menuju ke ruangan tengah di mana sang majikan yang mungkin baru bangun waktu itu ketemu sama sang majikan. Nah disinilah yang namanya Pak Sarjo itu kali pertama ketemu dengan sang majikan yang sebut saja namanya Pak Andri. Saat itu Pak Andri itu sempat menanyakan asal tempat tinggal dan juga pekerjaan sebelumnya. Namun yang ngejawab itu Pak Supri. Jadi dijelaskan semuanya latar belakang termasuk keluarganya, asal-usulnya. Yang satu kamu dengan Pak Supri dan juga pekerjaannya itu memang jasa tenaga. Dan Pak Andri pun langsung menerima. Termasuk istrinya yang sebut saja di sini namanya Bu Dewi. Bu Dewi itu pun menanyakan ke Pak Sarjo. Samban biasa di kampung itu kerjanya nyari rumput. Ya serba bisa ya Pak ya. Iya Bu, ya kalau saya bisa saya kerjakan, kalau tidak bisa ya saya ngomong tidak bisa. Ya sudah gini saja, kamu di sini urus samping rumah, jangan sampai ada tanaman atau rumput yang tumbuh. Yang intinya saya kepingin seluruh samping rumah itu terlihat rapi. Entah dari tanaman, entah dari hiasan, semuanya itu terlihat rapi dan enak dipandang. Itu tugas sampean. Iya Bu, saya terima tugas Ibu. Dan terus ya Pak Sarjo, Pak Supri ditanya itu sama Bu Dewi, sama udah ngomong soal gajinya? Sudah Bu. Ditanya juga sama Bu Dewi itu Pak Sarjonya. Pak Sarjo, iya Bu, kamu ditawari sama Pak Supri berapa? Iya saya dengarnya itu sekitar 2,5 juta, itu udah bersih Bu. 2,5. Ini aja, 2,5 saya iyakan, namun jika kamu pekerjaannya itu rapi, enak dipandang, bawaannya nyaman, maka saya akan tambahi. Beneran Bu? Iya, itu janji saya. Saya itu selalu begitu sama seluruhnya kok. Bukan hanya sama Pak Supri saja, sama itu. Nanti sampai kenal itu yang namanya Bi Ina, yang namanya Mbak Ina, yang namanya Mbak Atun. Nanti sampai tahu saya itu orangnya gimana. Saya itu selalu menghargai keringat orang. Intinya pokoknya sampean betah-betahin aja di sini. Iya Bu, saya usahakan. Ya sudah. Mulai sekarang kamu boleh kerja. Pekerjaan kamu jadi tukang kebun di sini. Iya Bu. Setelah mendapat arahan dari sang majikan yang tak lain Pak Andri dan juga Bu Dewi, Pak Supri ikut keluar bersama Pak Sarjo dan menjelaskan sama Pak Sarjonya tadi. Pak Sarjo, iya Pak Supri kenapa? Sampean kerja yang benar ya, jangan bikin malu saya yang ngebawa sampean. Iya Pak Supri, saya akan usahakan semampu saya. Ya sudah, saya akan siap-siap untuk ngantar sang majikan untuk kembali aktivitas. Iya Pak. Dan Pak Sarjo pun menanyakan tentang alat-alat yang akan dia gunakan untuk pekerjaan sebagai tukang kebun. Saat itu nanyanya ke Pak Supri sebentar, ada apa lagi Pak Sarjo? Nah terus saya kerja itu pakai apa? Itu alatnya ada di belakang, di gudang. Kamu ambil sendiri aja. Pak saya kan tidak tahu tempatnya. Udah, itu di belakang sana.
Kamu masuk aja ke lorong itu, nanti ada kamar 1, 2, 3, yang paling ujung itu udah ada pintunya. Di situ semua alat-alat itu ada, yang dari cangkul, yang dari arit atau apapun itu ada. Gunting, rumput sekalipun, termasuk potong rumput itu yang pakai mesin itu ada. Tinggal kamu cari sesuai kebutuhan kamu aja. Oh iya Pak, iya Pak. Pak Sarjo pun langsung bergegas masuk ke lorong itu. Di antara 1, 2, 3 kamar seperti apa yang dijelaskan oleh Pak Supri, itu yang dirasakan itu ya mungkin ini kan awal dia kali pertama kerja ya. Itu rasanya, rasa takut itu ya masih ada. Apalagi itu tempat yang udah dikenal, gelap lagi itu lorongnya. Itu di belakang rumah, cuman dibuat seperti kayak ada gedung, ya kayak terowongan persis. Ini di tembok, ya seperti kayak buat jalan mobil. Itu memang bisa buat jalan mobil. Tapi di situ ada kamar di belakang itu ada 3, 1, 2, 3. Nah sampai di situ, ketika masuk ke kamar nomor 3 yang Thailand itu gudang, itu seketika itu seperti kayak ada bayangan lagi, bayang hitam. Sekeras itu lewat, sampai dia tarik badan kaget ya. Pak Sarjo pun sambil beristighfar, astagfirullahaladzim, apa yang barusan aku lihat, udah bodo amat lah. Dia ambil bergegas deh. Ya agak takut juga ya, namanya orang lihat bayangan hitam itu di pagi hari. Suasana itu gelap itu di lorong itu. Dia keluar bawa arit, bawa cangkul sama gunting rumput. Itu diambil. Nah sampai di depan ya tempat dia nginep ya, yang Thailand di gedung itu, dia coba lihat-lihat dulu sekeliling. Yang perlu dikerjakan dulu mana ini. Dari depan dia itu kelihatan rumput itu udah tumbuh, mungkin karena pas mungkin lebaran atau mungkin habis puasa itu tukang kebunnya ndak ada, karena memang belum sempat nanya. Ini kok kelihatan memang agak rimbun itu rumputnya, itu agak terlihat nggak nyaman lah dipandang. Itu udah tinggi-tinggi. Nah disitulah mulai kerja sampai setengah hari, istirahat, disuruh makan sama Bina. Bina itu manggil sama Pak Sarjo, istirahat Pak, ini udah zuhur. Iya Bu, masuk. Dan itu makannya tidak di ruangan tengah sama-sama, kan itu enggak, tentunya kan dia sadar diri. Dia itu sebagai tukang kebun, makan pun ya di samping rumah itu dibawa sampai Batun itu ya. Sempat nanya sama Pak Sarjo, kok makannya di situ sih Pak? Bu ya sini Pak, enggak apa-apa, lagi juga enggak ada orang. Ya emang saya dianggap apa, kata Batun. Ya sampai ya orang, tapi maksudnya kan kita juga ada di lingkungan rumah ini, enggak ada orang lain. Sembari makan tuh biasa aja. Setelah makan selesai, dia taruh lagi, dia sholat duhur. Setelah sholat duhur, tidak ada istirahatnya itu. Yang namanya Pak Sarjo itu orangnya itu pokoknya udah selesai makan, sholat, ya dia kerja lagi. Yang intinya dia ingin ngebuktiin sama Bu Dewi kalau pekerjaannya itu benar-benar maksimal. Intinya bisa diandalkan. Nah setelah sholat, Pak Sarjo itu langsung kembali kerja. Nah setelah 1 minggu dia kerja itu, hampir semua yang namanya tanaman hias, termasuk halaman rumah dari Pak Andri, Bu Dewi ini sudah rapi, rumputnya sudah terlihat seger, sudah tidak ada rumput yang setinggi kilan itu, udah ada, sejengkal itu udah ada, pokoknya udah rapi semua. Sampai Bu Dewi pun ketika Pak Sarjo lagi aktivitas ini ya sebagai tukang kebun ya, sembari motong tanaman hias itu yang memang dipandang tidak enak, itu disamperin sama Bu Dewi. Pak Sarjo, iya Bu, bagus, kamu kerja luar biasa. Iya Bu, makasih. Ya ini udah pekerjaan saya Bu kayak gini. Ya saya kira kan kamu itu nggak bisa kayak gini. Ya udah, ini Ibu ada sedikit buat kamu. Bu, ini kan baru seminggu saya kerja Bu. Udah, terima aja dulu. Ibu kan sempat bilang sama kamu, kalau pekerjaan kamu itu bagus, Ibu kan sudah bilang tak kasih lebih. Nah ini buktinya Ibu ngomong itu ndak asal ngomong. Ibu nepatin janji Ibu, ndak harus nunggu 1 bulan. Ini buat kamu. Dan Pak Sarjo pun menerima uang dari Bu Dewi untuk kali pertama dia kerja yang baru seminggu. Itu baru seminggu udah dikasih, dan ngasihnya itu bukan nanggung-nanggung ya, bukan 100-200 enggak, tapi udah ngasih 1 juta. Dan Bu Dewi pun sembari menjelaskan ke Pak Sarjo, Pak Sarjo, ini bukan gaji kamu, ini cuman kinerja kamu yang luar biasa, ya tak kasih bonus sekian. Pokoknya dirawat, nanti 1 bulannya pasti Ibu lebihkan lagi. Ya Bu, makasih banyak Bu, makasih banyak. Seneng kan namanya Pak Sarjo.
Dikasih uang 1 juta baru 1 minggu, yang gaji bulanannya pun gak dipotong. Dan uang 1 juta itu lewat Mbak Atun sama Mbak Ina. Pak Sarjo kan gak tahu, dia terus terang buta huruf, ngomong apa adanya. Ini Pak Sarjo itu buta huruf, dia gak bisa nulis, dia hanya ingat-ingat saja. Minta tolong sama Mbak Atun, Mbak tolong Mbak, gimana caranya sih saya bisa ngirim uang di kampung. Karena ini pengalaman pertamanya Pak Sarjo itu keluar dari kampungnya, merantau lah, itu baru seumur itu baru kali ini. Lewat Mbak Atun itu dikasih tahu, diantar ke kantor pos. Ya sempat izin juga sama Bu Dewi, Bu, saya mau ngirim uang ke kampung halaman, dibantu sama Mbak Atun, soalnya saya terus terang tidak bisa nulis, tidak tahu apa-apa. Ya udah Mbak Atun tuh diantar Pak Sarjo biar uangnya dikirim sampai ke rumah. Iya Bu, naik angkot sampai kantor pos, dikirim ke rumah. Ya Pak Sarjo tidak tahu itu uang udah nyampe apa belum. Karena waktu itu dia cuma nitipin nomor telepon, itu bukan nomor teleponnya dia, itu nomor teleponnya Mbak Atun. Nah setelah dia kirimkan pakai pos tadi, itu selang 3 hari 4 harinya, itu baru ada kabar dari salah satu keluarganya Pak Sarjo. Itu bukan istrinya, karena memang di rumahnya Pak Sarjo itu udah ada satupun yang punya HP telepon, kalau uangnya udah diterima. Dan rasa terima kasih sama sang majikan, tolong sampaikan lewat Pak Sarjo. Nah Pak Sarjo mendapat informasi dari Bu Atun tadi, langsung menyampaikan rasa terima kasihnya juga. Dan itu berlanjut dari minggu ke minggu sampai 1 bulan tepatnya. Dia udah kerja di rumah sang majikan itu Pak Andri lewat Pak Supri. Bu Dewi itu mengeluh-elukan Pak Sarjo. Dan waktu penggajian ya, istilahnya tiap bulan itu kan kumpul semua dari si Satpam, Pak Supri, Mbak Atun sama Mbak Ina. Itu semuanya kumpul, ada 4 orang. Ini gaji kamu, itu udah pakai amplop. Pak Satpam dikasih sekian, Pak Supri dikasih yang paling banyak, Mbak Atun, Mbak Ina, terus satunya terakhir itu Pak Sarjo. Nah Pak Sarjo itu dikasihnya itu sempat kaget. Itu Bu Dewi itu masih ngitung uang terus tuh merah semua ya, uang ratusan ribu. Dikasihnya itu bukan 2,5, itu sampai 4 juta. Sementara Mbak Atun sama Mbak Ina yang udah kerja lama itu cuma 3,5. Udah beda lebih 500, padahal dia orang baru. Sampai Bu Atun sama Bu Ina itu ya sempat nanya juga sama Bu Dewi, Bu, dia kok dikasih lebih Bu? Kenapa saya ngasih lebih sama Pak Sarjo? Kalian lihat taman seluruh samping rumah saya, terlihat bagaimana tamu-tamu di rumah saya itu mengeluh-elukan rumah saya, halaman saya itu rapi semua. Nah sementara kamu ya Mbak Atun, kamu itu kan kerjanya bersih-bersih, kadang ada debu yang masih nempel. Jadi maaf, kalau kamu pingin lebih ya, kerjakan sebaik-baiknya seperti kayak Pak Sarjo ini jadi contoh. Termasuk kamu juga Mbak Ina, biar kamu dapat lebih. Iya ya Bu, iya Bu. Dan setelah uang itu diterima, mereka semua disuruh kembali ke tempat mereka tinggal, yaitu di sebuah tempat yang sudah disediakan oleh Bu Dewi sama Pak Andri. Setelah mereka kembali, ya Pak Sarjo itu kembali meminta sama Bu Atun waktu itu ya untuk mengirimkan ke kampung halaman, karena untuk kebutuhan sehari-hari ya semuanya sudah ada, termasuk dari pakaian, ya tempat tidur itu dibelikan sama Pak Andri. Bahkan banyak pakaian yang tidak terpakai dari Pak Andri itu dikasih sama Pak Sarjo. Itu banyak sekali, bukan hanya selusin 2 lusin, itu udah hampir ya setengah karung. Tapi posisinya udah rapi, udah masih lipetan semua, itu dikasih. Jadi Pak Sarjo itu 1 bulan itu dikasih bonus iya, pakaiannya iya, tempat tidurnya pun yang enak. Intinya ya kasur yang empuk lah. Intinya ya pokoknya nyaman banget itu bagi Pak Sarjo. Setelah uang itu dikirimkan untuk 2 kalinya, tepat 1 bulan, beberapa harinya kan telepon kembali. Nah ini yang nelpon itu bukan dari salah satu keluarganya, namun langsung dari istrinya Pak Sarjo. Itu lewat Bu Atun, ngomong sama Pak Sarjo, Pak, saya udah belikan HP Pak, biar komunikasi sama Bapak. Bapak gimana, di situ udah ada HP apa belum? Ya saya udah mikir kayak gitu Bu, saya udah bisa boro-boro HP Bu, mencatnya gimana, pakainya gimana, saya udah tahu Bu. Pak, minta diajarin Pak sama itu siapa, Mbak Atun atau apa.
Udahlah Bu, nggak usah telepon-teleponan, kalau minta telepon ya nanti saya juga pulang kok. Udah pokoknya doain aja biar Bapak itu kerja di sini sehat walafiat. Udah itu aja Bu. Pak, tapi kan anak-anak juga pengen dengar suara Bapak. Iya Bu, nanti tak usahakan bulan depan nanti tak beli HP. Tapi maaf ya, belinya HP-HP yang gimana saya tidak tahu lah, nanti dititip sama Pak Supri aja. Nah, setelah komunikasi dengan istri dan keluarganya udah selesai, Pak Sarjo kembali aktivitas. Sempat sering menanyakan bagaimana sih caranya main HP. HP-nya itu bukan HP yang kayak Mbak Atun itu udah layar sentuh, itu enggak, tapi masih belajar pakai HP lama lah, HP jadul. Ya karena yang paling gampang untuk dipelajari kan HP lama. Itu di tahun 2017 seorang Pak Sarjo itu masih pakai HP lama karena memang dia enggak tahu, bener-bener buta huruf. Dari obrolan apa yang disampaikan sama Pak Sarjo sama Bu Ina, Mbak Atun itu didengar sama Bu Dewi. Itu baru sekitar 5 hari semenjak telepon dengan keluarganya. Nah, Bu Dewi itu langsung ngasih HP baru. HP-nya HP lama, HP mulai jadul. Nanti dikasih tahu juga sama Bu Atun, gini loh Pak. Sampai akhirnya namanya Pak Sarjo bisa dan ngerti yang namanya nelpon ke rumah. Dan nomor telepon itu cuma ada 6 kontak nomor telepon. Istrinya, Pak Supri, Mbak Atun, Pak Satpam, dan sang majikan. Intinya orang-orang sekitar aja yang dipunya sama Pak Sarjo. Dan HP itu ya selalu di saku setiap kerja. Kadang kalau udah selesai kerja sembari nelpon, kadang pulsa habis pun gak ngerti. Ini ya saking bodohnya ya, maaf ini ya, ngomong apa adanya tentang Pak Sarjo. Pak Sarjo sendiri yang mengakui kalau dia memang gak ngerti. Setelah kurang lebihnya 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, setengah tahun dia kerja, intinya apa yang dialami oleh Pak Sarjo, dia merasakan suatu kebahagiaan yang luar biasa yang tak lain semenjak kerja di sang majikan lewat Pak Supri itu di Pak Andri dan sama Bu Dewi. Finansial keluarga dari Pak Sarjo itu berubah total. Pak Sarjo dulu yang kulit serabutan kadang sehari dapat 30, 40, 50 di rumah sang majikan. Itu sampai dia setengah tahun kerja. Itu bisa dibilang sebulan itu tidak kurang dari 5 juta. Itu bersih, bukan kotor. Jadi ya ini tentunya kan merubah secara finansial keluarga dari Pak Sarjo yang di kampung. Bisa beli sepeda untuk anak-anaknya, bisa tidaknya ya ngeramik rumahnya. Itu yang dirasakan sama Pak Sarjo tentang keluarganya yang begitu berubah total. Sampai banyak orang yang menanyakan, suami kamu kerja apa? Tukang kebun. Ketika ditelepon ini kan, yang namanya juga obrolan di telepon itu kan kadang sehari 2 hari, kadang beberapa hari sekali, itu banyak yang menanyakan. Ya memang profesinya sebagai tukang kebun, namun ini yang menjadi tanda tanya, seorang tukang kebun sampai bisa punya rumah bagus dengan isi rumah yang udah ada TV, udah ada kulkas, yang intinya udah layaknya orang kantor lah. Itu luar biasa, setengah tahun itu. Namun bagi Pak Sarjo itu udah ada yang janggal, dia masih ngerasa itu hal yang biasa, yang wajar. Sampai 6 bulan udah dilewati ini ya, udah 7 bulan, 8 bulan, sampai tepatnya 10 bulan. Ini yang baru dirasakan sama Pak Sarjo. Dia udah hampir 10 bulan itu 1 bulan sebelum puasa. Itu udah 10 bulan tepatnya dia. Dia tuh hawa kangennya di kampung itu udah mulai kerasa. Padahal itu belum puasa, belum lebaran. Karena memang tidak diizinkan pulang kampung. Intinya ya Bu Dewi sama Pak Andri itu mintanya sama Pak Sarjo pulang kampung itu setahun sekali. Dan Pak Sarjo pun ya mengiyakan, apalagi dengan apa yang diberikan sepenuhnya dari sang majikan. Semuanya sudah ada. Sampai istrinya di rumah itu udah punya motor yang tadinya nggak bisa ya, sampai bisa itu istrinya Pak Sarjo. Namun dalam kurun waktu 10 bulan dia kerja, rasa kangen udah mulai muncul. Ketika dia benar-benar merasakan kepingin sekali pulang kampung, ternyata tunggu di part berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.